jagain si Dede, adek aku yang paling bontot. Aku ninggalin adek aku sebentar buat ngambil handphone lagi dicas. Jadi jarak dari kulkas ke ruang tamu, by the way HP aku lagi di ruang tamu dicas ya. Jarak dari kulkas ke ruang tamu itu sekitar 3-4 meter. Aku ngambil set, dicas, aku balik lagi. Loh, kok nggak ada? Pas aku nengok ke atas, itu dia lagi di atas, di ujung tangga, udah di ujung tangga pokoknya lagi duduk. Terus kayak ketawa-tawa aja sama gini. Dia masuk nih ke lorong ini kan, depan kamar, berhentinya di depan kamar mungkin ya. Jadi, nah posisinya depan kamar ini ada dispenser. Lagi pada ngumpul di ruang tamu nonton TV, ngedengar Kelvin teriak nangis, ngejerit keras banget. Mama langsung lah lari dari ruang tamu, lari ke lorong itu kan, depan kamar. Pas mama lihat ternyata Kelvin tangannya lagi gini, ini air panasnya terus turun gitu. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita kontrakan angker murah di daerah Bojonggede, Bogor. Jadi di sana beliau ini bersama keluarga ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Kananda. Halo Kak. Halo. Halo Kananda. Thank you ya kayak udah Yeah. datang ke sini buat mau nyeritain ini. Ini kejadiannya kan di kontrakannya sama keluarga. Betul. Kejadiannya tuh pas pindah ke kontrakan ini kapan? Tahun 2014. 2014? Iya, 2014 kita pindah ke situ. Pindahnya itu kenapa nih? Kan misalnya kalau ngontrak itu memang kerjaan orang tua biar lebih fleksibel atau gimana nih? Maksudnya kenapa harus di daerah Bojonggede? Jadi kan sebenarnya aku tuh domisilinya Jakarta Selatan. Kita pindah ke Bojonggede kenapa? Karena orang tua mamaku, nenekku ya, itu udah sakit-sakitan. Jadi kita milih buat rumahnya lebih deket sama nenek. Jadi misalnya ada apa-apa sama nenek, kita bisa langsung temenin nenek gitu. Mama, papa mutusin buat kita pindah lah ke Bojonggede, sama rumah di Bojonggede kan lebih murah ya daripada di Jakarta. Jadi kita pindah ke situ buat beli rumah di daerah sana. Tapi sebelum beli rumah, kita kontrak dulu, kita cari kontrakan dulu. Dapatlah gitu. kontrakan ini. Dapatlah kontrakan ini. Oke, itu alasannya ya. Dan harganya ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. 450.000 bisa sebut nggak? Itu kayak gimana bentukannya tuh Kak? 450.000 itu rumahnya besar, terus kamarnya 3, 2 lantai. 450.000, 2 lantai, kamarnya 3, coba bayangin. Itu dapat satu rumah gede itu ya. Iya, itu pun makanya papaku sampai nambahin 50.000, jadi bayarnya 500.000 gak enak. Sampai bilang kayak bokap tuh sampai bilang kayak ini nggak apa-apa nih 450.000 segini. 500.000 aja deh. Oh. Bayarnya 500.000 aja. Dan nggak curiga sama sekali ya? Kita karena oh iya, keluarga skeptis banget ya. Skeptis banget soal kayak gituan. Jadi kita nggak mikir aneh-aneh gitu, kayak kita nggak percaya soal hantu-hantu gitu. Sebelum tinggal di situ nggak percaya sama hantu? Nggak, kita benar-benar skeptis soal kayak gitu. Setelah pindah dari situ? Parno aja. Jadi ada perubahan ya. Sebelum dan sesudah tinggal di kontrakan angker ini, oke? Dan kontrakannya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Daerah Bojonggede juga ya, oke. Dan bentuknya juga masih sama. Oh iya? Rena sama sekali nggak ada. Jadi masih sama kayak dulu aku tinggal. Oke, nanti diceritain detailnya gimana. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Kananda, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, coba dilihat udah subscribe apa belum. Kalau belum, ditekan tombol subscribe-nya biar Lonceng Misteri cepat 1 juta subscriber. Oke, Kananda, langsung kita mulai ya Kak ceritanya. Tahun 2014 itu mulai kejadiannya pas kita pindah kontrakan dari
kontrakan 1 ke kontrakan 2 nih. Nah, sebelumnya memang kontraknya kan masih petakan gitu. Nah terus ditawarin lah sama RT di situ. Bagus nama papaku ya. Bagus ini ada kontrakan murah gitu. 2 tingkat, kamar 3. Berapa Pak per bulan? Per bulannya 450.000. Oh murah banget Pak gitu. Siapa yang nggak mau ya kan? Jadi 450.000 itu kontrakannya pertama ada 3 kamar, 2 lantai, terus ruang tamunya besar, ada pagar juga, maksudnya nggak yang los aja gitu, nggak, ada pagar, teras, ruang tamu, terus kamar 1, kamar 2, baru kamar 3 di atas. Oh, murah ya? Iya, terus di belakang itu ada sumur. Memang sumurnya kayak sumur nggak terpakai gitu sih memang. Yaudah mau Pak saya. Oke udah, singkatnya kita pindahlah ke situ ya kan. Keadaan di situ sih memang kontrakannya padat penduduk, bukan yang pelosok banget, enggak, di pinggir jalan muat lah, gang itu buat 1 mobil masuk itu muat gitu. Sebenarnya awal-awal sih enggak terjadi aneh-aneh. Cuman pas udah beberapa bulan, mungkin 2-3 bulan ya setelah kita pindah ke situ, barulah hal-hal janggal terjadi. Pertama itu yang ketika abang aku kan memang kamarnya di atas dia. Laki-laki dia milih kamarnya paling atas, aku kamar deket dapur. Mama kamarnya di depan. Nah, lagi tidur, ini aku kasih tau dulu soalnya abang aku ini kalau tidur udah kayak mayat soalnya. Susah bangunnya. Tidur mati ya? Iya, susah banget bangunnya gitu. Segitu susah bangunnya dia tiba-tiba kebangun karena dia ngeliat kaki dia tuh diangkat gitu. Jadi kaki tuh keangkat gini. Jadi dia langsung kayak, astagfirullah, diturunin sama dia langsung kayak ngibrit langsung, tuh turun ke bawah ke kamar mama tidur. Mama kaget lah, kenapa sih Ji? Gitu. Nggak, gitu. Oji tidur sini ya mah, gitu. Besoknya barulah bangku cerita kalau di atas tuh semalam Oji diginiin mah, ini. Sebenarnya keluarga aku tuh skeptis ya Kak, soal kayak gitu-gitu tuh nggak percaya gitu loh. Dan ini kejadian pertama ya? Kejadian pertama kali, gitu. Udah tuh, udah lewat. Udah hari-hari berikutnya, terus kejangan kedua biasa ya, Abang Awan laki-laki tuh suka bawa temen ke rumah begadang bareng, nonton bola bareng, kayak gitu di kamar. Di kamar atas biasa, nonton bola lah gitu kan, tengah malam. Terus ceritanya abang aku turun ke bawah mau buang air kecil. Kamar mandi, udah naik lagi ke atas, udah itu aman. Nah terus pas temennya mau turun ke bawah, dia mau buang air kecil juga, dia nggak bisa buka pintunya. Dia bilang lah, Ji, pintunya nggak bisa dibuka, namanya Jul nih. Bisa Jul, tadi kan itu kagak ada kuncinya, lost door. Kondisi pintu itu lost door, jadi nggak ada gagang, nggak ada kuncinya juga, nggak ada. Jadi kayak udah kayunya doang gitu. Terus macet Ji, demi Allah macet, nggak bisa. Akhirnya berdua tuh narik kan, karena kan memang bukanya ke sini, bukan keluar gitu kan, ke dalam. Ditarik nggak bisa juga, namanya tenaga lagi kan besar ya, maksudnya lebih kuat gitu. Jadi yang dari dalam narik, yang dari luar dorong nih? Enggak, ini kondisinya masih dua-duanya di dalam. Jadi si Ijul tuh mau keluar, mau ke kamar mandi, nggak bisa, karena kan memang terakhir pas abang aku masuk, pintunya ditutup lagi, gitu. Nah terus dibuka-buka tuh nggak bisa, ya kan? Panik lah mereka berdua, namanya di atas cuma berdua kan, ngetuk-ketuk, Pak, gitu, Pak tolong Oji Pak, gitu kan. Aku, mama, papa bangun semua. Kenapa sih gitu? Pak nggak bisa buka Pak, tolong dobrak gitu kan. Masa dibuka gimana? Itu kan nggak ada kuncinya. Gagangnya aja nggak ada, gimana bisa nggak bisa dibuka gitu kan? Terus udah akhirnya papaku berdua anggota badan gede banget. Dia ngedobrak, itu tetap nggak bisa kebuka. Didobrak berkali-kali nggak bisa. Ini kamu kunci kali Ji? Kunci gimana sih Pak? Orang kagak ada kuncinya, kunci gimana gitu kan? Akhirnya papa ngambil kayak pahatan tuh kan gitu, pahat yang buat nyongkel kayu gitu, dirusakin itu sisi-sisinya. Jadi biar kayunya rada ada ruang gitu, dipatah-patahin pokoknya, baru didobrak lagi baru kebuka. Tapi nggak mungkin macet ya itu? Nggak mungkin, karena pertama itu gini Kak, jadi kayak udah nggak ada halangan apa-apa, bisa ini gampang, nggak pakai tenaga, karena kan pertama nggak ada ininya ya, nggak ada cek-cekan kayak gitu lah gitu. Jadi kalau mau dibuka ya tinggal tarik, tinggal tutup gitu. Jadi ini aneh, tapi kita nggak mikir aneh di situ, mungkin mikirnya pintunya emang lagi macet kali gitu kan, masih nggak mikir ke sana gitu. Jam berapa waktu itu kejadiannya? Malam sekitar jam 1 sebelum, pokoknya dini hari, antara jam 1, 2 atau 3 lah. Mereka lagi nonton bola aja gitu. Kejadian selanjutnya ini pas aku lagi jagain si Dede, andai aku yang paling bontot. Itu Dede umurnya masih under 6 bulan ya, pokoknya masih merangkak-merangkak gitu, nggak bisa jalan, pokoknya masih kecil banget. Itu aku lagi jagain
biasalah dia lagi belajar merembet, aku lagi megangin di depan kulkas. Jadi kondisinya gini Kak, ini kulkas, ini tangga, jadi tangga ke atas gitu, tangga tuh di depannya kulkas gitu. Nah tangganya tuh lumayan tinggi, banyak, jadi setiap anak tangga itu tingginya mungkin sekitar 20-30 cm kali ya, pokoknya tinggi lah. Jadi buat kita ngelangkahan, orang dewasa juga agak effort gitu loh ngelangkahnya gitu. Terus aku ninggalin adik aku sebentar buat ngambil handphone, lagi dicas. Jadi jarak dari kulkas ke ruang tamu, by the way HP aku lagi di ruang tamu dicas ya. Jarak dari kulkas ke ruang tamu itu sekitar 3-4 meter. Aku ngambil set, ngecas, aku balik lagi. Loh, kok nggak ada? Pas aku nengok ke atas, itu dia lagi di atas, di ujung tangga, udah di ujung tangga pokoknya lagi duduk. Terus kayak ketawa-tawa aja sama gini. Gitu kayak dia ngajak main gimana sih Kak? Gitu kan. Aku situ nggak mikir aneh-aneh, aku kayak takut jatuh aja gitu. Karena itu setiap anak tangganya tinggi. Bahaya kan jatuh dari tangga, takut kenapa-napa, langsung aku ke atas naik. Aku gendong langsung, aku turun ke bawahku itu sampai kayak ya Allah Safia gitu kan, kok bisa ke atas sih kayak gitu kan. Pokoknya aku bener-bener nggak nganggap itu hal apa yang ada hantu lah segala macam gitu, enggak. Terus ketika sore hari besokannya aku mandi, aku juga nggak tahu sebenarnya posisinya di situ aku lagi sendiri karena Mama juga nggak bilang kalau mau keluar, jadi aku ngerasanya mungkin ada Mama di rumah. Jadi pas lagi mandi, lagi sabunan gitu kan, ada yang manggil aku gini, "Dak," bener suaranya tuh kayak Mama. Dari kamar mandi cuma nyautin kayak apa gitu kan. Terus Mama nggak jawab nih, kenapa sih Mama? Aku buka lah pintu kamar mandi sambil ngomong gitu kan, "Kenapa Mah?" Kok nggak jawab? Mah. Jelas si Mama mandi lagi kan, set. Udah selesai mandi, pakai baju biasa enggak. Aku emang mau main gitu, mandi karena mau main keluar. Terus pas aku mau keluar, papasan sama si Mama masuk, aku mau keluar. Loh, Mama dari mana gitu? Dari warung, habis itu nganterin biasa ladies ngaji gitu kan. Dari kapan? Ya dari tadi pas ngaji jam berapa itu? Udah itu terhitung sejam lah Mama di luar gitu. Bentar. Tadi yang manggil siapa? Itu jelas banget Kak, bener jelas banget kayak Mama tuh manggil aku. Nda, karena kan aku biasanya manggilnya Nda gitu. Terus aku lagi-lagi aku disitu gak mikir aneh-aneh, kayak halu kali gitu kan. Saking skeptisnya aku soal-soal kayak gitu, aku gak percaya sama kayak gitu. Oh iya, aku tarik dulu ya Kak, ini ada kejadian yang terlewat nih Kak. Jadi ini ada teman-teman abangku main ke rumah, tapi kita ada salvok itu pas teman abang aku namanya Juntak nih, ada nih pas masuk ke dalam rumah tuh langsung istighfar, kaget. Astagfirullah. Kayak gitu. Kayak lu ngapa Tak gitu. Jadi kita nongkrongnya di luar aja, ngopi di luar aja kayak gitu. Ngapa sih kayak di sini aja kan, tadi lu pada mau bilangnya nongkrong di rumah gua gitu kan. Enggak. Luar aja, ntar gua ceritain gitu. Juntak ini si Manjutak ya? Tahu sih dipanggil Juntak. Terus ada nih keluar kan. Ajak keluar. Nongkrong lah di luar kan. Ceritain lu, ngapa sih Tak lu kayak orang sambat lu. Ya emang hampir gitu. Gitu. Lu gila ya rumah lu. Buset banyak banget Ji. Apaan yang banyak? Reak. Lu tau reak nggak? Apaan tuh reak? Kayak kuyang kayak gitu. Itu gede banget tuh di ruang tamu lu. Gila lu berani banget, lu langsung gak mau ya. Gue gak mau lagi nginjek ke rumah lu. Dari situ dia emang gak pernah ke rumah lagi kan. Dia pertama kali ke rumah itu? Pertama kali. Makanya dia langsung kaget langsung gak mau masuk lagi ke dalam, langsung ajakin keluar. Terus udah nih hari-hari berikutnya berjalan dengan normal. Terus sampai di kejadian adik aku ini, lagi-lagi Kelvin ini yang aku bilang adik aku sampai mau diambil. Kan Syafia itu punya abang, beda setahun sih memang jaraknya. Dia itu waktu pas mau maghrib sekitar mungkin jam 5:30 ya, mau maghrib tuh dia kan di baby walker. Di baby walker tuh lagi ya udah main aja gitu. Jadi kondisi rumahnya tuh gini kan, ruang tamu, terus ini lorong, terus ini kamar. Dia masuk nih ke lorong ini kan, depan kamar, berhentinya di depan kamar mungkin ya. Jadi, nah posisinya depan kamar ini ada dispenser yang galonnya di bawah tuh Kak. Dispenser itu. Terus pas dia lagi main di situ, tiba-tiba dia teriak karena posisinya aku, Mama, sama ada aku ladies tuh yang kakaknya Kelvin tuh udah lumayan besar, dia lagi pada ngumpul di ruang tamu nonton TV, ngedengar Kelvin teriak nangis, ngejerit keras banget. Mama langsung lah lari dari ruang tamu, lari ke
lorong itu kan depan kamar. Pas mama lihat ternyata Kelvin tangannya lagi gini, ini air panasnya terus turun gitu. Itu gini loh, maksud aku manusia normal kan ada gerakan refleks ya. Kalau kita kena minyak, kena air panas pasti bener gak? Even ya anak kan? kecil ya kan? Even anak kecil, karena itu kan memang gerakan ya emang normal seperti itu kan, ada refleks gitu. Tapi Kelvin tuh seperti kaku, kayak udah terusan kayak gini. Kalau nggak ditarik sama mama ya udah tetap kayak gini. Makanya setelah itu melepuh gede banget gini, kulitnya tuh keangkat gede banget melepuh gitu. Jadi pas mama lihat, astagfirullah, langsung ditarik tangannya gini. Itu mama nggak ngeliat sih ya, apa tombolnya ke bawah gitu, nggak ngeliat. Yang mama fokus itu cuman tangan anak gue selamat dulu deh gitu kan, ditarik langsung. Astagfirullah, langsung digendong, nangis jejeritan, namanya air panas ya kan gitu kan, nangis. Aku langsung enggak, cepetan beli ke apotik, beli pokoknya buat obat kena luka bakar gitu. Direndam lah pakai air dingin sama mama, atau itu salah apa bener, pokoknya mama sama mama direndam air dingin segala macam gitu. Aku ke apotik maghrib, udah tuh langsung lah diobatin. Besokannya langsung melepuh tuh gede banget melepuhnya tuh, gede banget situ. Air panas itu sampai di bawah, akhirnya ini nggak bisa mah kalau kita ngobatin doang sendiri ya pakai salep luka bakar, kita harus bawa ke rumah sakit gitu kan. Dibawalah ke rumah sakit. Akhirnya ini kok dokternya juga bilang, ini kok bisa sampai kayak gini banget gitu loh. Karena sepanas-panas air dispenser, maksudnya lebih panas air yang masak dari kompor gak sih? Bener. Iya gak sih? Dispenser tuh gak terlalu panas, paling berapa sih gitu. Panas itu di awal doang deh biasanya. Ya kan? Ya logikanya ya lebih panas air yang dimasak langsung di atas kompor. Tapi ini lukanya kayak luka yang kesiram minyak panas gitu loh. Bener, kalau kelupas kulitnya, bener. Aduh, aku ngelihatnya dulu bener ngilu banget. Cuman lagi-lagi kita mikir itu nggak ke arah sana. Cuma ini dispenser berarti nggak aman nih, mikirnya gitu. Tapi pas mama mau bikin susu atau pokoknya pakai air panas, enggak. Ini dispensernya masih normal tombolnya, jadi harus pencet 2 gitu, turunin ke bawah, jadi dorong, turun gitu. Iya, yang ada selak di dalamnya itu kan yang merah, gitu. Baru kita bisa neken gitu kan. Iya, itu masih normal, nggak ada problem, masih normal aja gitu. Terus tapi ya udahlah, emang musibah gitu, entah emang dispenser lagi bocor apa gimana, nggak ngerti. Cuman yang aku nggak habis pikir, kok bisa dia tetap standby tangannya di situ ketika diguyur air panas gitu. Jadi kayak dipegang gini loh, tangannya gini aja. Gitu kan. Masih kecil banget. Ngomong aja masih belum bisa. Masih umur setahun ya, berarti setahunan pokoknya. Terus kejadian selanjutnya itu pas maghrib lagi. Kayaknya kita nggak ambil pelajaran dari yang udah-udah ya. Maghrib lagi kejadiannya. Jadi gini, ini pas banget habis maghrib. Jadi di rumah tuh kan aku sama adik-adik aku gitu kan. Kelvin itu posisinya di ruang tamu, ditaruh di baby box. Oke. Terus mama mesen nih sama aku, Ndak, jagain ya adenya gitu kan. Mama mau sholat dulu gitu. Iya mah, aku situ masih 14 tahun ya Kak, by the way. Masih kecil. Aku ya aja, jagain mah enggak gitu. Nggak diliatin, nggak apa, malah main sama adik-adik aku. Main lari-larian lah, main kejar-kejaran lah maghrib. Karena ruang tamunya emang lumayan besar Kak. Jadi kita bisa lari-larian gitu loh. Kita nggak ngeliatin Kelvin, enggak. Pokoknya pas mama sholat tuh rakaat kedua, kata mama, bunyi petir gede banget. Habis itu hujan deras. Petir dulu ya, bukan hujan dulu baru petir, enggak. Petir dulu gede dar gitu, baru hujan. Pas petir bunyi itu yang keras banget suaranya, adik aku nangis. Aku panik lah, kayak aduh kenapa nih, aku gendong juga nggak bisa, masih kecil. Nggak berani lah ngangkat-ngangkat Kelvin, soalnya baby box tuh rada dalam gitu loh Kak. Jadi kalau mau ngambil tuh rada susah gitu, harus mama. Terus udah akhirnya mama selesai sholat, marah-marah lah mama sama aku, disuruh jagain adiknya, bukan diliatin gitu. Diem aja kan aku. Dari situlah mulanya Kelvin ini nggak bisa tidur selama 7 hari 7 malam. Oke. Nggak tidur sama sekali. Rewel, nangis itu nggak berhenti-berhenti. Beda loh Kak, rewel yang mungkin sakit, demam, itu kan pasti ada jedanya dia berhenti kan. Maksudnya ada antengnya lah gitu. Ini nggak Kak, sama sekali. Udah tetaplah didiemin, pokoknya mama berusaha buat diemin si Kelvin inilah gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari masih sama. Antara hari ketiga, hari keempat lah, aku kurang ingat tepatnya. Mama tuh inisiatif buat manggil Ki Atang. Ini Ki Atang ini omnya Papa. Jadi Papa
orang tuanya papa, ini adenya gitu. Oke. Manggil lah Kiatang kebetulan rumahnya nggak jauh dari rumah aku, kontrakan aku nggak jauh. Nelfon lah, Ki bisa datang nggak ke rumah gitu kan. Udah, Kiatang datang lah ke rumah kan, ngeliatin kenapa. Ini loh Ki, dia nggak mau tidur. Tete sampai bingung, ini kenapa ini anak gitu. Coba tolong Ki liatin, kenapa sih kayak gitu kan. Memang disclaimer dulu ya, Kiatang tuh bisa dibilang orang pinter lah, bisa ngeliat yang kayak gitu-gituan. Terus udah nih sama Kiatang dibaca-bacain, pokoknya diobatin gitu lah. Tapi nggak juga, nggak ada perubahan gitu. Tetap rewel, tetap ini. Kiatang itu sampai ngomong, Kiatang nggak bisa obatin gitu. Sampai nyerah lah istilahnya. Karena waktu itu pas mama lagi gendong Kelvin, biasalah kan lagi nangis rewel. Kiatang di depan kamar ngeliatin Kelvin sama mama di kamar gitu. Kiatang sampai kayak sampai narik nafas. Teh, punten Kiatang nggak bisa gitu. Ini banyak banget teh kayak gitu. Apanya Ki yang banyak? Aduh ya Allah, bener deh Ki, Aki nggak bisa bener. Jadi banyak yang mau si Kelvin, makhluk itu ya. Jadi mama yang penglihatannya Kiatang itu pas mama gendong, ini tuh makhluk tak kasat mata lah, pada ngedeketin Kelvin. Ya saya kayak mau ngambil gitu loh. Soalnya setelah kejadian itu di malam keberapa ya, ke-5 mungkin ya, Kelvin itu posisinya di ayunan. Kan tau gak ayunan bayi kan, yang ayunan yang suka ditempel di atas gitu, atau kan di dari kain gitu ya? Iya, dari kain jarik gitu ya. Mama gini tidurin di situ, gini udah capek banget kan. Terus nangis kan. Tiba-tiba nangis yang aduh ngagetin deh. Sampai mama tuh kayak astagfirullah, kenapa lagi sih, kenapa? Itu mama udah stres akhirnya mama ke depan ke teras, ada balai yang dari bambu tuh tempat duduk. Mama taruh di situ jam 2 malam ya Kak. Mama taruh di situ, mama tutup pintu. Mama sampai kayak, terserah, lu mau diambil kayak, mau dimakan kayak, mau diambil, terserah. Pusing gue, stres gue. Itu posisinya masih ada Kiatang ya. Jadi Kiatang tuh memang nemenin dari hari keempat itu, nemenin mama terus. Sampai nangis, mama kayak, ya Allah ya Rob, aku nggak kuat gitu, nggak kuat gitu kan. Nangis, sembuhkan, mama stres gitu. Aku kayak, mama itu Kelvin di depan, biarin ada lo gitu. Ya aku namanya masih kecil ya, nggak bisa berbuat apa-apa lain, maksudnya nggak bisa berbuat yang ini kan, nggak bisa bantu mama gimana lagi gitu. Pas mama lagi merenung gitu, lagi nangis, tiba-tiba mama kayak langsung mama tuh tiba-tiba kayak keinget mama tuh punya kakak ipar. Abang sama kakak iparnya tuh memang istilahnya bisa bilang dukun ya gitu loh. Jadi kenapa gue nggak kepikiran ke sana, ke rumah abang gue nih yang di Bogor. Akhirnya pas keinget itu diambil ya, adik aku diambil lagi di luar, ditidurin lagi, digendong. Oke, besok pokoknya harus ke Bogor gitu, nemuin kakak ipar nih, gitu. Ditaruh lah di ayunan lagi ya Kak, ditaruh lagi. Memang dia tuh emang lebih suka di ayunan, by the way, Kelvin nih. Di ayunan memang diem dia, tapi terselang lama nangis lagi gitu. Di ayunan. Nah pas mau subuh itu kan tadi kejadiannya jam 2 malam ya. Mama masih begini kan, ngeliatin sambil gini skanset. Tiba-tiba tuh Kelvin gini Kak, geter tangannya langsung gitu. Anak kecil. Jadi bukan kejang ya Kak. Kalau kejang itu kan biasanya setahu aku ya, kalau anak lagi demam lebih dari 40 derajat baru kejang kan. Ini getarnya tuh kayak sambil motot sambil ke atas gini gitu. Kayak gregetan ya, orang gregetan ya? Tapi motot gitu. Mama langsung angkat dong. Astagfirullah, kenapa ini? Ya Allah ya, gitu kan. Kenapa ini ya Allah, Kelvin, astagfirullah. Langsung bacaan lagi sama Kiatang juga dibantu. Baca surah-surah kan. Terus, Ki, kenapa sih Ki, ya Allah? Aduh, ini kalau Aki lihat nih ya, emang Kiatang tuh lagi di atas, kamar atas terus gitu. Jadi nggak standby di bawah, dia di lantai 2. Emang Aki lihat ini bagus aja, ya Allah. Teh, kenapa emang gitu? Bagus Teteh standby di situ, nggak ninggalin Kelvin di gendongan, di ayunan. Kalau Teteh telat aja ngangkatnya, ini masalahnya kita walau alam mungkin lewat kayak gitu. Ini dia emang kayak mau diambil gitu loh. Kelvin ini kayak emang udah inceran gitu loh. Aku nggak ngerti ya. Cuman si Kiatang tuh ngomong kayak entah buat tumbal apa gimana, aku nggak ngerti sih. Mama situ nangis lagi. Udah fix besok kita harus pagi juga ke Bogor. Ini udah parah banget ini soalnya gitu kan.
udah mama dibikin gak tidur. Berapa hari mama gak tidur sampai mata celong, mata panda kayak gitu, gak tidur. Terkuras tenaga. Hari paginya ke Bogor. Di Bogor itu naik kereta di Bogor sampailah itu daerah Ciomas deh kalau nggak salah rumah. Iya, daerah Ciomas sana lagi sih. Terus mama belum masuk ke rumah kakak ipar. Baru assalamualaikum. Manggilnya nih kakak ipar manggil Cek Nok. Cek gitu kan. Dibukain sama Cek Nok. Tunggu situ. Mama nggak boleh masuk dulu. Si Cek Nok tuh gini nih matanya. Kayak ngeliatin sekitar mama gitu. Kenapa nggak dari kemarin gitu? Kenapa nggak dari kemarin? Langsung mama situ nangis. Cek tolong Cek, Jam capek banget kayak gitu. Ini anak nggak tahu ya. Udah masuk ke kamar Mbah ini by the way kayak jin gitu ya. Jadi peliharaannya si Cenok ini loh. Oke. Gitu. Terus udah nih masuk kan ke kamar, ditaruh itu berjam-jam anteng. Gak nangis gak apa, biasanya gak pernah kayak gitu. Taruh dikit nangis. Jadi emang harus dipelukan mama. Pokoknya mama tuh harus di samping dia terus. Mama gue sampai gak bisa mandi, makan harus disuapin karena gak bisa ditinggal. Di situ di kamar Mbak anteng banget. Terus ceritain lah mama dari awal kejadian gini. Terus Cenok bilang, iya Cenok, Cece udah tahu gitu. Udah, Jam tidur sini dulu ya. Besok kita pulang gitu. Nah, pas mama ke Bogor ini, aku kan sekolah ya kak, aku nggak ikut. Ini mama yang cerita pas di sana. Aku nggak ikut, aku di rumah. Karena udah ngelihat kejadian yang aneh-aneh gitu, malu aku kayak, wah setan ini, banyak setannya ini rumah gitu kan. Akhirnya aku minta tolong sama temen aku lah, Bella nih. Bel, lu temenin gue lah di rumah, tidur di rumah gue nginep gitu kan. Ya udah aman Bella tidurlah. Aku sama Bella nih tidur di ruang tamu, bukan di kamar, kita nggak berani. Tidur di ruang tamu, nyalain lah TV. Bella udah tidur duluan nih, aku nggak bisa tidur. Terus aku sengaja TV nggak dimatiin. TV ini aku jelasin dulu ya kak. Jadi TV aku ini remote-nya rusak, jadi kita nggak bisa nyalain lewat remote, jadi harus dipencet tombolnya. Nah, indikator kalau TV-nya nggak pakai remote itu kalau dimatiin. Kalau nggak pakai remote tuh nggak ada lampunya. Tapi kalau misalkan pakai remote, dimatiin pakai remote itu ada lampu indikator warna merah. Karena kan nggak ada remote-nya ya udah, jadi kita nggak matiin. Dan kalau mau matiin juga kan harus effortnya dari tombol si TV-nya langsung kan. Terus udah nih aku nggak bisa tidur, tapi lama udah pas saya tidur orang besok sekolah. Pas paginya aku bangun duluan, aku ngeliat TV mati. Ih siapa yang matiin TV gitu kan? Terus aku ngeliat ada indikator merah. Ih, berarti ini ada yang matiin dari remote. Tapi sedangkan remote tuh rusak, nggak bisa dipakai, nggak ada baterainya pula, gitu kan. Tapi kok ada indikator merahnya ini? Langsung aku bangun, Bel. Bangun Bel. Ngapa? Lu matiin TV? Enggak kan, gue duluan yang tidur, lu yang terakhir belum tidur. Nggak tahu lah, mungkin ya emang mati lampu kali, gitu kan. Mati lampu terus nyala lagi. Ayah, bokap? Nggak ada. Aku sendiri di situ, makanya aku nyuruh Bella buat nginep di rumah. Bel, ini kalau dimatiin, kalau misalnya mati lampu, ini nggak ada indikator merahnya gitu. Kita coba, dia nggak percaya kan? Aku cobain nih ya, nih gue matiin ya pakai tombol atau meteran aku matiin. Tuh kan, nggak ada. Tapi tadi pas gue bangunnya ada indikatornya, ini kenapa nih TV error atau gimana nih? Soalnya aku di situ kan udah mulai percaya kayak gitu-gitu ya, jadi bawaannya tuh parno gitu, ya kan? Karena suges nih, setan yang matiin TV gitu kan. Terus udahlah, akhirnya mama pulang pas siangnya mama nyampe. Aku udah pulang sekolah juga. Mama by the way ke rumah itu mama, Cenok sama ponakannya namanya Budi. Nah ini bertiga nih mama dari Bogor ke rumah gitu kan. Sama nih Cenok pas belum masuk ke rumah tuh udah pantes digituin. Kenapa sih mau tinggal di sini kayak gitu. Terus pokoknya ngomong sendiri lah gitu, kenapa sih mau tinggal di sini kayak gitu. Ini mah aduh kayak gitu lah, kayak gitu. Dari situ duduklah kita ngobrol-ngobrol lagi, diskusi gitu kan, mama sama Cenok sama Budi gini-gini. Terus akhirnya Budi ini malam itu setelah kedatangan itu Budi ke kamar atas di lantai 2. Dia sholat aku nggak tahu juga ya sholat apa, pokoknya tengah malam ini sholat tahajud ya gitu. Tapi sholat itu lama banget bener lama. Pas malam itu memang nggak ada yang tidur sih, nggak ada yang tidur. Kenapa? Karena pas Budi lagi ini malamnya ya, malam pas kedatangan tuh Budi lagi sholat,
di atas, kita tuh dengar suara gedebak-gedebuk kayak orang banting apa sih, nonjok tembok lah, kayak pokoknya berisik banget Kak. Aku nanya, "Mama, itu kenapa berisik banget?" "Itu Budi lagi di atas." Terus mamaku ngomong sama Cenok, "Cek, itu Budi nggak apa-apa." "Nggak apa-apa." Tapi mamaku kepo nih, ya kan, naiklah ke atas, set. Itu masih berisik tuh, pas mamaku naik tangga masih berisik. Nah pas mamaku nengok, set, ke kamar gitu, nengok di kamar, Budi lagi diem, lagi zikir gitu, kayak bersemedi nggak sih, kayak zikir gitu. Tapi diem aja gitu. Tadi berisik, pas ditengok kenapa nggak ada suaranya gitu kan. Turun lagi, ada lagi suaranya. Nah ternyata Budi bilang, jadi tuh dia berusaha nangkep ini, udah ketangkep nih A misalnya, nangkep satu, udah ketangkep yang kedua, ini lepas, nangkep ini lepas, gitu loh, susah katanya. Emang sebenarnya jadi yang banyak itu di atas, di lantai 2, di kamar abang aku ini. Udah selesai nih ya, Budi udah zikir lah, segala macem, turun ke bawah, bilang lah, "Teh, Budi perlu ini kain kafan." Nah, apaan? Kain kafan gitu kan. Ini nggak bisa nih Teh, harus kita iniin, buang gitu. Ini emang ini rumahnya gitu loh, ini rumahnya. Jadi kalau kita mau usir gimana pun agak susah. Jadi ya Budi lah yang ngerti lah gitu lah istilahnya ya. Jadi kain kafan itu beli berapa meter gitu, dipotong kotak-kotak. Oh, akhirnya beli ya? Beli, dipotong kotak-kotak. Terus ada kembang 7 rupa, ada telur bebek, telur ayam apa telur lah gitu ya. Telur pokoknya ya kayak menyan gitulah, kemenyan gitu. Udah ada beberapa kantong ya, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin kurang lebih 5. Jadi di ruang tamu ditaruh setiap sudut rumah, di atas ditaruh juga 1 di atas tuh. Jadi diikat gitu, kan kotak gini ya Kak. Diikat set gitu, diikat isinya tuh gitu. Kalau ada suara telur pecah, berarti dia udah masuk gitu. Jadi si penghuninya nih udah masuk ke dalam gitu. Kan paginya tuh dia habis sholat paginya nyiapin itu tuh. Terus malamnya biasa kita lagi duduk-duduk aja, bunyilah telur pecah. Tek gitu, kayak itu telur pecah dari kebuka cangkangnya gitu. Budi langsung kayak dapet gitu. Dapet gitu. Hah, apanya nih yang dapet gitu kan. Ambil lah yang di atas, karena yang pecah nggak tahu ya, kita kan dengernya karena banyak kita nggak tahu mana yang pecah gitu, tapi kata Budi yang di atas yang pecah gitu, karena bunyinya tuh bukan kan kalau di atas sampai, maksudnya gini loh, kalau memang pecah yang di atas masa sampai kedengeran sih sampai bawah gitu dong. Nah kita ngiranya bukan di sini Bu yang pecah, enggak, di atas yang pecah. Emang suaranya sekencang itu ya? Sekencang itu, jadi bunyi kayak tak gitu loh, kayak telur pecah gitu ya, kayak telur jatuh gitu ya? Kayak telur jatuh gimana sih gitu. Terus akhirnya Budi ngambil lah nih yang di atas, kamar atas. Malam itu juga harus dibuang di kali gitu loh. Jam 2 malam Budi minta temenin sama abang aku nih, Oji. Dan beneran pecah itu? Pecah. Maksudnya gimana? Pecahnya gimana dia? Pecahnya karena kita nggak buka, cuman cairan telurnya tuh ada di nembus gitu loh di kain gitu. Jadi nembus telur kan basah kan? Iya. Jadi nembus gitu. Ini udah pecah memang kelihatan gitu. Jadi nggak perlu dibuka. Tunggu, ini suaranya semuanya denger ya? Suara pecahannya? Denger. Tapi kita nggak tahu yang pecah tuh yang di. Kita mikirnya yang orang dengernya di sini, pecahnya masih di atas gitu kan? Di atas gitu. Oke lah, udah nih. Budi ngambil. Dibuang ya? Gitu. Ji, temenin gue Ji. Kemana lu jam segini? Kali sini paling deket yang mana? Kali, tapi kalinya yang airnya jalan ya, dia bilang gitu, yang harus sejalan gitu. Ada sih di sono dekat muara ke pasar gitu kan. Jam 2 malam nganterin set turun. Jadi posisi ini jembatan, turun ke bawah nih lumayan ini. Kalinya memang agak dalam gitu. Abang aku nemenin tuh, katanya ini aku ceritain sama abang aku ya. Di situ tuh Budi kayak baca-baca apalah, nggak ngerti ya. Terus dibuka, terus dihanyutin gitu Kak. Abang kan kayak merinding sendirian, namanya jam 2 malam di kali gitu kan. But, cepetan but gitu kan. Sabar gitu, belum gitu. Dihanyutin sambil nongkrong aja sih Budi ngeliatin gini. Dah, insya Allah udah kayak gitu kan. Udah nih, set, but itu ngapain but dibuang? Ya kita itu kan di situ makhluknya lah gitu. Udah masuk situ, jadi kita buang aja ke kali gitu. Paginya keadaan tuh udah mulai kondusif, adik aku udah mulai normal lagi nih, udah mulai si Kevin udah normal ya? Udah mulai gak rewel, cuman masih ada ya, masih nangis-nangis gitu, cuman emang gak serewel biasanya, kayak gitu kan. Siangnya tetangga depan rumah
kesurupan. Wow. Kesurupan dia, itu berkali-kali kesurupannya. Jadi sehari itu bisa berapa kali kesurupannya. Kita ngedengar namanya tetangga depan-depanan ya, kita dengar. Jadi tuh anaknya itu sering ngomong gini, gua nggak bisa masuk gitu, itu rumah gua gitu, kenapa nggak bisa masuk gitu kan, panas itu rumah jadinya, gua mau masuk lagi kayak gitu. Pokoknya tuh marah-marah gitu. Jadi yang kesurupan ngomong gitu. Ngomong gitu, itu rumah gua gitu ya. Ya itu rumah gua kayak gitu. Dia mau masuk gitu. Terus kami di dalam kayak, Cek, itu nggak apa-apa Cek, kesurupan. Itu kondisi masih ada cenok ya di situ. Nggak apa-apa udah. Cuman kita nggak enak ya jadi tetangga yang kena gitu. Tapi tetangga nggak tahu waktu itu di rumah lagi ada proses pembersihan, nggak ada yang tahu. Oke. Gitu. Jadi mungkin tetangga nggak tahu, ya lah mungkin biasa lah gitu. Kesurupan biasa nih, kesurupan biasa nih? Gitu. Cuma bingung apa yang nggak bisa masuk apa, gitu kan. Ya kan? Jadi kita nggak enak juga kan. Aduh, Cak, itu tetangga jadi kena, Cak. Itu bukan kesurupan, itu bukan anaknya doang, ibunya juga. Sama, kata-katanya sama. Bukain nggak gitu, bukain nggak. Gue nggak bisa masuk kayak gitu. Gue pengen masuk gitu kan. Nah terus dari kejadian itu udahlah mulai kondusif lagi nih. Ini memang kesurupannya mungkin beberapa hari, gak lama sih. Cuman mungkin dia keluarganya ngobatin gitu kali ya, manggil orang pintar jadi udah gak kesurupan lagi gitu. Nah terus dari situ alhamdulillah ya mamaku sama papaku udah ada rezeki lah buat beli rumah sendiri gitu. Jadi kami memutuskan itu mau tahun 2016 ya. Jadi kami situ memutuskan buat pindah dari situ. Waktu itu berapa lama akhirnya proses pembersihan? Itu hampir 2 tahun. Enggak, proses pembersihannya? Pembersihannya itu mungkin sebulanan ya. Sebulanan? Iya, karena kan ini aku skip aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya emang banyak kayak yang di ngajiin lah, yang didoain lah, yang kamar di apa-apain lah gitu sama mereka. Ini banyak sih memang, tapi nggak sebulan banget, cuman hampir lah gitu pembersihan itu. Terus udah akhirnya kita memutuskan buat pindah dari situ karena ya nggak mau ngontrak lagi kan, takut walaupun udah bersih, cuman kita masih parno gitu Kak, takut balik lagi apa gimana gitu kan. Bener. Akhirnya udah mama pindah. Terus pas kita pindah tuh kosong lumayan lama Kak, itu rumah kan udah kosong nih, kita pindah. Terus kontrakan tuh kosong lama banget. Terus ada nih yang ngontrak. Ini kesaksian temen aku ya di sana. Ada yang ngontrak lagi di situ. Terus katanya yang ngontrak di situ meninggal. Iya, meninggal. Pokoknya jenazahnya tuh ada di depan teras, tekapar aja gitu, geletak. Di depan. Jadi kan ini pagar teras, baru pintu langsung kan. Ini di terasnya, pintu pagar kebuka. Wow. Jadi orang tetangga bisa ngeliat dong. Itu kenapa? Kirain pingsan. Terus panggil lah warga kan, ini kenapa ini, pas dicek innalillahi udah meninggal. Cuman di situ memang aku juga kurang tahu ya penyebab meninggalnya kenapa, cuman rumornya mabuk gitu, entah dia berantem sama istrinya, nggak tahu gimana, tapi kaca rumah tuh katanya pecah, ada banyak pecahan kaca di situ gitu loh. Jadi kita juga nggak ada luka ini ya, nggak ada luka tusuk atau kekerasan, ini nggak ada. Yaudah meninggal aja gitu. Jadi emang pada nggak tahu juga penyebabnya. Dan kayaknya keluarganya juga nggak mau terlalu di-up ya kasusnya ini meninggal. Jadi udah, cuman rumor-rumor aja, ini mabuk nih katanya gini. Ya ini katanya berantem sama istrinya. Berantem sampai meninggal gitu loh, kayak apa ya? Masa sampai meninggal gitu loh. Nggak mungkin ya. Dan ada situ kosong lagi, ya kan? Rumah kosong lagi lama banget. Terus ada lagi yang ngisi kayak konveksi gitu ya, jadi dibuat jadi rumah usaha gitu. Ya, dipakai tempat usaha ya. Tempat usaha. Nah, kenapa aku tahu? Karena aku sempat lewat juga di situ ngelihat, rumahnya udah diisi lagi gitu kan. Terus dari situ kosong lagi lama. Jadi jedanya gitu, isi kosong lama, isi sebentar, kosong lama, isi sebentar, kosong lama, kayak gitu. Yang aku tahu memang itu rumah pertama emang rumah lama banget. Dari teman mama aku itu SD. Sekarang teman mama aku usianya 47 tahunan, mau 50 tahun. Dari di SD itu memang kondisi bangunan memang udah ada di situ. Jadi memang sebelumnya bukan rumah tembok gitu ya Kak, jadi rumah gubuk gitu loh yang anyaman bambu. Itu rumahnya dulu kayak gitu. Terus sumur itu memang udah dari lama di situ, sumur di dalam rumah. Sebenarnya tadinya sumurnya itu nggak di dalam rumah Kak, di luar. Cuman mungkin pas dibangun, udahlah jadi sumurnya nggak diapa-apain, jadi di dalam rumah, di posisinya itu di dapur, gitu.
Jadi memang kalau warga sekitar sih bilangnya memang itu rumah dari dulu emang serem. Jadi makanya pas mamaku mau pindah baru diomong sama tetangga, maksudnya gini, Teteh kok berani sih pindah ke situ, udah bener-bener kontrakan yang sebelumnya gitu. Karena emang kontrakan sebelumnya tuh gak jauh Kak dari situ. Karena kan kita mikirnya kontrakan 450.000 tahun 2014, 2 lantai 3 kamar, siapa yang gak mau? Iya murah loh. Itu papaku tuh sampai nambahin, Ma bayar aja 500 nih Ma, kasihan gitu. Masa 4,5 gitu kan, itu bener papaku bayar 500 setiap bulan. Karena nggak enak gitu kan, murah banget. Cuman karena kita keluarga skeptis semua soal kayak gitu, kita nggak mikirin aneh. Pertama kita yang bukan anak AMSI ya, kita pendatang. Jadi kita nggak tahu sejarah rumah itu gimana gitu loh. Nah, udah kayak kos-kosan ya harganya. Iya makanya, itu murah banget sih tahun 2014. Parah. Oh, murah parah. Parah. Dan memang kalau udah lewat mau maghrib gitu, jarang orang yang mau lewat situ, jadi lebih baik muter. Kalau malam, memang serem itu rumah gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari foto rumahnya biasa aja Kak. Biasa. Cuman, ya. Dan sampai sekarang masih ada rumahnya ya? Masih. Ada yang nempatin? Ada. Harganya masih sama nggak? Pernah nyari tahu nggak? Aku nggak pernah nyari tahu sih. Mungkin ya naiknya paling ini 1 juta kali ya. Tapi kayaknya belum sampai. Belum sampai kali ya. Kalau start from 450.000 tuh kayaknya kalau sekarang 700 nggak sih Kak? Sekitar segitu, mungkin 800 ya? Mungkin. Bener. 1 juta pun banyak itu yang mau. Iya, kondisi kan tingkat, 3 kamar gitu kan. 3 kamar, gede ya rumahnya, lumayan gede, ya. Apa gede. pindah situ aja, studio lonceng ya? Murah itu. Ya kan kita juga lagi nyari kontrakan soalnya emang kita buat studio, khusus kan studio baru ya kan, rumah yang 2 lantai gede, bekas kasus apa, bekas ada yang apa nggak apa-apa, yang penting murah, mau angker serem nggak apa-apa, yang penting murah, kita lagi nyari memang. Biar ntar pas syuting vibes-nya tuh lebih dapet. Oh iya benar. Ya teman-teman ya kalau di Bekasi yang punya rumah gede murah angker nggak apa-apa, kita mau. Angker dikit nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh, yang penting murah. Dan rumah yang sekarang rumah orang tua sama kontrakan yang kemarin berdekatan ya berarti jaraknya kan sampai bisa tahu kabar gitu apa dari teman aja, dari teman rumah? Karena gini, Mama kan rumahnya sekarang di Cibinong. Kan kontrakan itu kan di Bojonggede. Itu lumayan jauh kalau Mama. Aku tahu karena aku sering lewat situ. Oke. Aku masih daerah-daerah situ juga rumahnya. Jadi aku yang tahu gitu. Oh nih kosong nih, oh nih ada yang ngisi. Emang suka lewat situ kan? Oh kan Anda sering kepo lewat situ Iya. Apa kabar nih, apa kabar gitu. Apa kabar nih kontrakan serem nih. Tertarik sama abang sih di atas, pasti lebih banyak dia yang ngalamin kejadian horor harusnya. Dia ada cerita apa lagi? Nggak tahu. Kalau dia kan memang aku kan deket banget ya sama dia gitu. Emang jarak kita cuma beda 2 tahun. Jadi dia tuh apa-apa cerita sama aku. Jadi yang udah diceritain tadi itu udah semua ya? Itu udah semua, dari temennya, dari kakinya diangkat. Itu aja sih yang dia, karena kan memang kalau buat ngelihat sosok-sosok gitu kita nggak dekat. Maksudnya kita nggak bisa gitu. Cuma memang yang yang dikerjain ya abang itu fisiknya. Karena yang tadi aku tahu abang tuh Oji tuh tipe orang yang tidurnya kayak orang mati gitu loh. Tapi bisa kebangun, cuman karena kakinya diangkat gitu. Ya semati-matinya tidur orang, kaki diangkat siapa yang nggak bangun? Enggak, makanya gue kan sering bangunin dia sekolah, ya kan? Sampai aku selesai tuh nggak bangun. Bangun gitu kan. Udah diem aja. Ini orang kalau ada kebakaran nggak bakal bangun nih gue rasa nih. Banjir pun pasti masih tidur nih gue rasa kayak gitu. Saking susahnya, bener deh. Ini kebangun. Dia ngerasa dipegang atau dia apa? Nggak ngerasa apa-apa ya? Enggak, cuman keangkat aja gitu. Kalau kesentuh sih enggak gitu, kayak ngerasa dipegang bisa gitu enggak. Ya? Tapi keangkat, orang dia sampai shock. Jadi kayak kaki tuh dari kan lurus gini ya tidur ya. Iya. Terus kakinya gini nih, gini sendiri gitu. Dia shock lah. Ini kaki gue kenapa gitu. Dan setelah pindah nggak ada kejadian apa-apa? Nggak ada kejadian, cuman memang kalau dari Kelvin? Kalau Kelvin, alhamdulillah sih aman gitu. Cuma setelah Mama pindah ke rumah yang baru nih, yang rumah sendiri, ada lagi kejadiannya memang si Mamah nih. Kejadian apa? Kejadiannya waktu pas malam, Papa itu kan emang suka jaga rumah Bapak gitu, rumah bosnya. Jadi selain Papa anggota juga, jadi Papa suka nemenin bosnya gitu. Jadi pulang tengah malam gitu kan. Nah, kondisi rumah tuh gini Kak. Jadi kamar itu berdekatan sama teras. Jadi kaca kamar kalau dibuka tuh teras gitu loh. Pemandangannya teras kayak gitu. Nah, Mama lagi tidur di situ. Terus Mama ngedengar suara langkah kaki
Tapi mama ngiranya itu papa pulang. Jadi kakinya pakai sepatu atau? Iya, pakai sepatu gitu ya. Tak gitu. Si gendut kali, mama manggilnya gitu. Mama manggil papa tuh gendut gitu. Si gendut kali ini pulang nih gitu kan. Udah tidur gitu kan. Nah pas mama kan emang bangun itu kalau mau subuh itu bangun. Set bangun, manggil lah, Dut gitu kan. Ih kok gak ada yang nyaut gitu kan. Cek semua kamar emang ada 3 juga. 4 kamar. Dicek 4 kamar, semua kamar. Ih si gendut kemana sih? Pas dicek HP, Ma papa gak pulang ya hari ini, malam ini gitu. Mama langsung kayak, tadi siapa? Semalam siapa? Gitu kan. Itu jelas banget kalau orang mamaku sampai kebangun. Wah si gendut nih biasa nih. Kayak orang jalan gimana sih gitu kan. Sepatu ya, berisik gak sih? Pantofel ya kayak gitu yang berat gitu. Tok gitu loh. Mama tuh sempet kayak gini sih. Jangan dong, jangan kayak dulu dong. Udah dong, capek gitu kan. Lagi jadian kedua nih di rumah yang baru ya. Di rumah yang baru nih. Berarti ini jaraknya deket ya? Masih deketan ya? Masih sama deketan. Sebelum pindah ya? Ini tapi gak deket banget ya kak, lumayan lah. Oh gitu. Ya maksudnya setelah pindah tuh masih deketan kan ya? Terus jadian kedua nih yang di rumah baru itu pas mama kan kebiasaannya itu bangun sebelum subuh kak. Sebelum subuh tuh mama udah bangun, entah nyuci, ya kan sambil nunggu beduk subuh gitu kan, entah nyuci, entah nyiapin bekal anak-anak gitu kan. Jadi pas bangun set, memang ada pintu belakang emang belakang tuh buat ngejemur gitu loh kak. Nah terus mama lagi biasalah lagi mau masak nasi gitu kan buat sarapan. Pintu memang dibuka sama mama nih, maksudnya biar udara masuk gitu. Mama lagi masak, set. Mama ngelihat kayak tak bayangan bukan orang juga bukan, cuman kayak bayangan tuh hitam gede banget gitu kan. Kayak orang, tapi orang itu kalau bayangan orang kan tahu kan kalau bayangan orang tuh kayak gimana gitu kena lampu. Tapi ini gedenya gede banget gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya bayangan cuma segini, orang ini kakinya doang segini. Oke. Gitu loh. Posisinya tuh ini jendela, ini dapur, pintu belakang, ini tempat jemur, ini mama di sini lagi masukin beras gitu kan, masukin beras gini kan sambil kelihatan ke depan kan itu. Iya. Maksudnya gitu, mama takut kalau takut ada orang apa gimana? Siapa itu kok ada bayangan orang? Langsung mama ngedeketin gini, gak ada maksudnya gak ada siapa, cuman bayangan tuh hilang gitu. Mama gak ambil pusing lah kejadian itu. Yang ketiga, suara. Jadi pas biasalah bangun sebelum subuh ya kan, nyiapin, beberes, nyuci gitu-gitu. Lagi asik-asik nyuci gitu di belakang, diketawain mama. Langsung kayak, aduh, jangan sekarang dong gitu. Ini belum kelar nih cucian gitu loh kan. Aduh ya Allah, apalagi nih astagfirullah gitu. Tutup pintu langsung masuk. Itu mama dari situ, mama kalau bangun habis subuh. Trauma. Jadi kejadian-kejadiannya memang udah player baru semua nih, maksudnya udah hantu-hantu baru semua nih, nggak ada dari rumah Rama ngikut, atau yang kejadian yang memang berhubungan sama si Kelvin lagi nih, adiknya kan ada. Ini emang nggak ada ya, untungnya aman ya. Alhamdulillahnya aman. Oke. Nah, sebenarnya ini ada lagi sih sebelum aku pindah ke kontrakan yang serem itu, kan mama ngontrak di gak jauh dari situ juga ya, kontrakan pertama. Itu ini hampir sama kayak mama denger suara jalan gitu, suara orang jalan. Tapi ini sampai digetok kacanya. Wow. Sampai digetok kacanya mama. Lagi-lagi kondisi kamar itu teras, jendela teras gitu loh, langsung ke teras. Mama lagi tidur, aku mah tidurnya sama abang aku di kamar kedua, kamar belakang. Mama lagi tidur sama anak-anak di situ. Biasa papa emang jarang pulang kak, kondisinya. Tok digetok kan kaca, kan hordeng ya. Jadi mama kayak, siapa sih? Pak, itu kamu gitu kan? Itu nggak dijawab, tapi getok lagi, tok terus pintu, getok lagi kan? Papa bukan, gitu kan? Mama takut kan, takutnya orang lain apa gimana? Akhirnya mama ngintip lah dari jendela, dari hordeng tuh dibuka sedikit, nggak ada orang. Oke. Nggak ada orang, kayak ini siapa gitu. Ini mama tuh mikirnya nggak setan nggak, mama mikirnya orang iseng atau orang mau maling apa gimana gitu kan, karena kan nggak ada orang laki kan di rumah, nggak ada apa-apa. Berkali-kali kak, diketok itu bukan sekali, 2 kali bukan, tapi benar berkali. Pertama kaca, tak, bangun lah mama, papa gitu kan, karena memang tabiat papa itu kalau nggak pintu mama nggak dengar pasti kaca yang digetok, karena kan deket ya sama kamar mama. Tapi ini udah digetok, maksudnya mama kayak nggak dijawab gitu pas mama nanya, papa bukan gitu.
nggak ada jawaban sama sekali, tapi ngetok terus gitu loh. Tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Itu kejadian di rumah yang pertama, kontrakan pertama sebelum pindah ke kontrakan. Kita pindah ke kontrakan kedua, kayak gitu. Iya, ngeri ya. Ada lagi Kak. Oh kan ada lagi, kelupaan kan pasti. Iya, ini di rumah baru tapi Kak, bukan di kontrakan. Yang mana? Abang aku yang digangguin. Yang rumah baru yang ini? Iya, abang aku yang lagi. rumah sendiri? Iya, rumah sendiri. Ini, kejadiannya baru ini apa udah lama? Tahun lalu kayaknya deh. Lah masih baru itu mah, gimana ceritanya? Biasa ya, abang aku tuh suka nginep di rumah mama. Di Cibinong, ya kan? Walaupun sekarang udah masing-masing berarti? Iya, walaupun udah pada nikah, tapi kita suka main lah, nginep. Oh gitu. Gitu, terus kan kamarnya banyak ya Kak, di rumah baru ada 4. Jadi abangku tidur lah di kamar Ardi nih sama anak mama tuh yang kedua, maksudnya kedua dari papaku yang kedua gitu, papa tiriku. Tidur di kamar Ardi. Terus pas dia tidur, biasa ya main HP kan, jadi main HP tapi ngadepnya tuh bukan ke tembok Kak, ngadepnya ke pintu. Terus pas lagi main HP gini, tiba-tiba ada yang nongol gitu. Jadi pintunya tuh setengah ketutup Kak, jadi kayak nggak ketutup full tapi nggak kebuka full. Jadi nongol gini gitu, ngelongok kayak orang ngelongok. Apaan? Jadi abang aku kayak, siapa tuh? Gitu, langsung kan kalau orang main HP kan pasti bisa ngeliat juga dong. Iya dong. Ke depannya dong. Siapa tuh? Gitu kan. Keluar langsung, mah gitu. Kirain mama, karena kan ya siapa lagi perempuan kalau bukan aku sama mama, ya kan, yang rambutnya panjang gitu. Mah, pas abangku ngecek, tidur mama. Jadi kayak, ini siapa lagi ya Allah. Udah akhirnya abangku pindah lagi ke kamar mama. Dan Kelvin itu nggak kenapa-napa ya? Nggak kenapa-napa. Padahal dari kecil gangguan tuh banyak ke dia kan? Tapi dia nggak kenapa-napa. Malah justru abang aku sih yang lebih sering. Maksudnya yang diganggu lagi. Nah ini kejadian yang hampir sama itu mama. Kan abang aku udah kayak gitu nih. Dia ngelihat kayak ada yang ngelongok gitu. Bener kepala Kak. Tapi nggak kelihatan tubuhnya. Cuman kepala ngelongok gini. Udah langsung cepet gitu. Gitu. Terus mama sama kejadian juga kayak ini bukan tengah malam, bukan subuh. Bada Isya. Tapi anak-anak lagi pada belajar di kamar masing-masing. Mama lagi biasa di meja makan gitu ya, main handphone gitu. Terus mama lihat di kamar paling deket musola kecil. Jadi kamar keempat itu memang adanya di pojok gitu, dekat ruang buat sholat gitu. Mama ngeliat situ tuh ada yang sholat. Mama ngiranya ladies, karena pengen pernah gitu kan. Terus tapi mama nggak langsung nyamperin ya Kak. Kondisinya kayak, ladies kali sholat gitu. Udah lanjut main HP udah. Terus abis itu barulah ladies ke kamar mandi, lewatin mama nih. Mau ngapain Dek gitu? Mau sholat? Loh, bukan tadi udah sholat? Kapan aku sholat? Kan aku baru selesai ngerjain tugas di kamar. Ini juga aku baru keluar. Tadi siapa yang sholat? Karena perempuan di situ tuh cuma mama, ladies sama Syafia. Syafia tuh masih kecil, jadi masih sholatnya masih nggak inilah. Kalau ladies kan udah SMP ya gitu, udah wajib sholat gitu loh. Syafia masih kecil. Udah gitu emang postur tubuhnya bukan anak kecil. Ladies kan memang bongsor anaknya. Jadi mama ngira itu ladies sholat. Jadi ternyata bukan. Gitu. Benar tuh kejadiannya terakhir itu. Dari situ udah nggak ada lagi sih. Untungnya aman ya. Aman. Dan sekarang sama keluarga sendiri aman juga ya? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillahnya aman. Oke, banyak juga ceritanya. Dan kontrakan 2 tingkat 450.000 ini belum tahu ya harga terbarunya update-nya berapa. Sayang sekali ya. Nggak curiga ya pertamanya ya? Enggak, mungkin bener-bener nggak ada rasa curiga. Terlalu positif thinking kayaknya ya. Dan kayak aji mumpung gitu loh Kak. Mumpung ada kontrakan murah nih, gas lah gitu. Tanpa mikir aneh-aneh, udah. Yang penting murah. Yang kakak bilang, yang penting murah nggak apa-apa dah. Angker dikit nggak ngaruh. Gitu. Benar. Ini udah semua ya kayak diceritain dan tadi juga pokoknya udah ada update kondisi terbaru kontrakannya dan lain-lain, bahkan cerita sebelum pindah kontrakannya pun ada dan cerita setelah pindah kontrakannya pun ada. Oke, kan Anda denger-denger juga buka usaha nih, ada usaha rumahan nih. Iya. Itu apa? Donat. Aku tuh hobi baking. Jadi brownies aku bisa, maksudnya aku juga jualan brownies, burnt cheesecake, pokoknya berbagai macam cake aku jualan gitu. Tapi sekarang yang lagi fokus tuh ke donat, karena donat lebih banyak peminatnya. Itu belinya bisa di... Aku ada standnya juga. Oh, ada standnya? Iya, ada standnya juga. Jadi di mana? Ada boothnya. Boothnya tuh masih daerah Bojonggede, dekat stasiun juga. Oke. Namanya Doh Delight.
Gitu. Doh Delight. Oh, Doh Delight. Itu bisa di GrabFood, ShopeeFood ada juga semua? Ada, cuman kita lagi jarang buka di GrabFood. Kenapa? Karena kurang ini apa, keteter ya, kurang yang ngerjainnya, kurang orang. Iya, kurang orang. Jadi lagi fokusnya kayak pesan online di WhatsApp sama datang ke booth langsung. Berarti kalau mau catering pun bisa ya? Bisa. Itu ke akun Instagramnya bisa? Ke akun Instagramnya. Akun Instagramnya apa? Bisa kasih tahu nggak sama teman-teman lonceng nih? Ada, namanya @_dohdelight. Oke, nanti linknya ada di deskripsi, bisa ke situ aja. Dan yang di Bojonggede pun bisa mampir, bisa beli langsung ke standnya ya, ada ya dekat stasiun. Kita buka setiap hari, kecuali hari Senin. Hari Senin libur? Senin libur kita. Di stasiun di sebelah mananya dekat stasiun? Tepatnya di Gaperi, patokannya pasti orang-orang pada tahu Naluri Kopi. Naluri Naluri Kopi itu persis. Jadi ke kafe Naluri, depannya itu ada booth kita warna pink. Tuh dekat stasiun Bojonggede tuh, langsung ke situ ya, mampir ya kalau lagi yang kebetulan lagi di stasiun Bojonggede. Oh ya ada ini nih, ada booth donatnya Kak Nanda, mampir ke situ ya kan, sama orang Bojonggede. Kita dukung usaha UMKM sesama pembuka usaha di manapun ya, kita dukung ya. Jadi ini thank you banget Kak, udah diceritain semuanya dengan detail, dengan lengkap. Pokoknya makasih banget. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini, tuh caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, tuh langsung nyambung ke WA kita, oke? Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Kan Anda juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.